Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Panesya Siombing dengan NIM 122430058. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam sensor. Nah, yang pertama itu ada sensor PIR. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari si komponennya terlebih dahulu. Nah, kita mencari PIR. Lalu di dalam PIR itu ada komponennya itu ada 3. Nah, yang saya ambil itu salah satunya adalah si alarm. Nah, mari kita lihat kodenya terlebih dahulu atau code-nya terlebih dahulu. Nah, dikarenakan di sini sudah terdapat code-nya, nah maka dari itu kita tinggal men-start simulation-nya. Nah, mari kita start simulation. Nah, output yang dihasilkan itu berupa pencarian berupa suhunya. Kita bisa mengatur suhunya ataupun kecerahannya. Seperti ini. Ini output yang dihasilkan dari sensor PIR. Nah, sensor ultrasonik itu yang pertama kali terlebih dahulu kita cari di sini Arduino Uno yang R3. Lalu habis itu kita cari ultrasoniknya. Lalu kita cari juga LED-nya. Terdapat 3 LED. Lalu terdapat resistor dan 3 resistor. Nah, lampu yang kita pakai itu lampu merah, biru, dan hijau. Nah, lalu sudah terdapat rangkaian seperti ini, baru kita lihat untuk menjalankannya. Kan ini terdapat 3 lampu. Nah, kita lihat code-nya. Nah, di sini saya memakai code berversi block. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu kita gunakan si block dengan mode block, lalu kita pakai variabel. Nah, kita create variabelnya. Create variabelnya menjadi file. Lalu habis itu kita set si filenya. Nah, kita masukkan ke sini. Ke sini. Ke sini. Oke, sepertinya kayak gini aja deh. Biar lebih jelas. Nah, terus habis itu kita masukkan inputnya. Nah, inputnya tadi kan itu inputnya si sensor triggernya. Nah, ini triggernya itu kan ada di D6. Nah, sini kan terdapat ya, ini ada 6. Nih. Nah, ini D6 di pin D6, terus si echo pinnya di pin D5. Yang ini. Ini kan echo. Nih, yang hijau. Nah, lalu kita masukkan outputnya. Nah, outputnya itu kita hasilkan si serial monitor ini. Nah, kita letakkan ke sini tadi. Sudah. Lalu si hello world ini, diganti menjadi si variabel. Nah, variabelnya itu si file yang tadi udah kita create variabelnya. Lalu kita masukkan aja si kontrolnya. Nah, si kontrolnya ini kita gunain si if else. Kenapa? Biar kita mendapatkan perulangan. Lalu habis itu setelah kita masukkan if else, nah, masukkan si matte-nya atau si hijaunya. Kenapa? Karena kan kita mau menghasilkan outputnya ini warnanya berubah kan. Maksudnya kayak merah, terus habis itu nanti hidup yang biru, lalu habis itu hidup yang hijau. Nah, kita tambahin yang ini. Kita tambahin ke sini seperti ini.
Lalu habis itu si satunya ini kita masukkan si variabelnya. Intinya kita masukin si variabel. Nah, variabelnya itu si file yang kita masukin. Lalu 50 ini berupa batasan yang akan dilakukan pada si sensor ultrasonik untuk menghasilkan perbedaan dari ketiga lampu ini. Dah. Lalu kita masukin aja si outputnya ke si if tadi. Output. Nah, ini. Kita masukin aja set pinnya. Nah, kita masukin ke sini seperti ini. Lalu habis itu kita lihat set pinnya ada di berapa. Misal nih yang hijau. Yang hijau ada di 8. Seperti itu. Mana code-nya? Nah, ini. Nih, set pinnya ada yang hijau tadi kan di 8. Makanya kita masukin di pin ke-8 yang ini. Nih, di pin 8. Oke, lalu kita set lagi si else-nya, si set pin yang ke-8 tadi. Masih sama yang hijau. Kita ngerjain yang hijau dulu. Lalu habis itu kita masukin lagi, ini ngerjain yang warna biru. Nah, yang warna biru itu di pin keberapa? Yang warna biru itu ada di pin ke-9. Nah, untuk menghasilkan variabel yang berbeda, makanya kita lakukan hal yang sama kayak yang warna hijau, lalu kita buat rentannya itu di 75. Nah, lalu set pinnya masih sama. Lihat aja pin yang di sini si warna biru ini pinnya ada di keberapa ya, kayak gitu. Nah, ini pinnya ada di ke-9. Nah, makanya kita buat set pinnya nih di 9. Lalu yang ketiga ada lampu merah. Nah, lampu merah ini kita lihat pinnya ada di keberapa ya. Nah, ini kan yang warna hijau. Kita lihat garis hijaunya. Nah, garis hijau itu ada di pin ke-10. Nah, di pin ke-10. Nah, kita masukin aja bahwa si pinnya itu ada di pin ke-10. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menggunakan code-nya, makanya kita bisa men-start simulation. Coba kita lihat dulu, kita start simulation-nya. Sabar. Initializing. Nah, kita klik nih si sensor ultrasoniknya. Udah. Nah, ini kan ada ya rentannya. Nih, rentan ininya nih. Bulat-bulatnya itu. Sabar ya guys. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Semakin jauh, maka semakin lampunya nggak hidup. Karena kan kita buat rentannya itu dari 100 kan. Nih. Lihat. Nih. Kalau di sini nih semakin kecil, intinya kan tadi si filenya itu, si variabelnya itu kan lebih kecil sama dengan 75. Nah, lebih kecil sama dengan 75. Misal nih. Ini warna biru. Nih, 74,4. Ya, hitung aja 75. Hidup kan lampunya? Karena kan si variabelnya kita buat hasilnya itu kurang dari kurang sama dengan 75. Nah, sedangkan kita kan membuat si rentannya ini tadi 74. Nih. Nah, kalau misalnya semakin kita kecilin, maka lampu hijau juga akan makin hidup. Karena kita rentannya dari 50, kurang sama dengan 50. Nah, itu dia simulasi dari sensor ultrasonik. Nah, sensor temperatur itu yang pertama kali yang kita cari di sini adalah si Arduino. Lalu habis itu kita cari si breadboard yang small. Lalu kita memerlukan buzzernya atau piezo. Lalu habis itu kita butuh yang namanya sensor temperatur. Nah, setelah kita mendapatkan hal itu, kita pasangin nih. Kayak nih. Ini
ke pin 3, lalu si ininya ke pin A0, terus habis itu ini ke ground dan di 5 volt. Lalu kita lihat code-nya. Nah, kok bisa? Nah, di sini ada code-nya. Nih. Nah, kita lihat si temperaturnya itu kan, si sensor temperaturnya itu ada di code mana? Ada di pin berapa? Nih. Nih, si temperatur itu ya. Nih, si temperatur itu kan ada di pin berapa nih? Ya. Nih, temperaturnya kan ada di pin A0, kan? Code-nya. Nah, terus define buzzernya. Buzzernya ada di pin keberapa? Buzzernya ada di pin nih. Ada di pin 3. Nih, pin 3. Nih. Lalu kita masukin lah si pinnya, tadi kan ada buzzer dan beserta outputnya. Lalu kita untuk mengebaca, kita buat analog red, terus habis itu voltage-nya juga voltage dibagi 1024,0, terus habis itu kita float suhunya. Lalu kita suhunya itu di atas 100, maka si buzzernya itu pasti akan bergerak karena temperaturnya sudah lebih dari 100. Dari itu kita coba start simulationnya. Start simulasi. Oke. Nih. Kita coba ya. Ini kan nih pinnya. Sensornya, salah, bukan pinnya. Nih, ini tadi kan ada di suhu, ini belum ada bunyi kan? Coba kita buat ke 100. Dia akan bunyi karena suhu yang kita buat. Suhu yang kita buat di sini kan, kalau suhunya lebih dari 100 maka dia akan berbunyi. Nah, seperti itu dari sensor temperatur. Terima kasih. Lalu sensor yang selanjutnya yaitu sensor gas. Nah, sensor gas itu yang pertama kali kita gunakan, kita cari dulu di sini. Kita cari yaitu Arduino Uno-nya. Lalu untuk mengetahui bahwa sensor itu berfungsi, kita pakai LED dan resistor. Nah, kita cari di sini LED lalu dan resistor. Seperti pada gambar ini di samping. Nah, lalu kita cari buzzernya atau piezonya untuk mengetahui bahwa sensor itu berjalan. Nah, setelah kita hubungkan. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini kan si sensor gas ini kan ada di pin keberapa, lalu si buzzernya juga ada di pin keberapa. Nah, kita lihat, kita menggunakan blocks. Sama seperti yang tadi, kita variabel dulu, terus habis itu kita create variabel menjadi value. Nih. Nah, setelah itu habis itu kita set value-nya. Nih, baru kita masukkan si inputnya, yaitu kita pakai read analog pin A berapa. Nah, analog pinnya kan tadi itu di pin A5. Nah, kita ubah jadi A5 nih, pakai A5. Nah, terus habis itu kita masukkan si outputnya. Nah, kita masukkan outputnya yaitu si print to serial monitor. Nah, hello world-nya kita ganti dengan variabel, yaitu variabelnya itu value yang kita buat. So, kita untuk melakukan perulangan kita pakai if else. Nah, nih if else
kita masukkan ke sini, terus habis itu lakukan yang sama, kita masukkan si perhitungannya, lalu kita masukkan si satu ini dengan angka. Nah, yang ini kita masukkan si variabelnya, si val tadi. Nah, kita coba di sini dengan pakai valnya itu lebih besar sama dengan 20. Maka di saat kondisi 20 pasti dia akan berbunyi. Nah, atau menandakan bahwa ada sensor gasnya gitu. Nah, habis itu kita masukkan si outputnya dalam if tadi. Kita set pinnya, yang ini, set pin. Pinnya itu kan tadi ada di pin ke ini, untuk menandakan bahwa dia akan berbunyi. Nih, di pin kedua. Yang oke. Nih. Ini kan dia ada di pin. Salah. Nih, ada di pin ke yang oranye. Iya nih yang di pin kedua. Nah, terus habis itu speakernya, kita lihat speakernya ada di pin ke 3. Nah, habis itu dengan tone-nya 60. Terus habis itu di else-nya kita masukin juga, kita set pinnya lagi, tapi ini diubah ke low. Nah, coba sekarang kita start simulation ya. Nah, sebelum itu untuk mengetahui kan ini kita kan nggak tahu kan nih, ini keberapa sih, kenapa dia bisa bunyi gitu. Bunyi, bunyi kan. Nah, untuk mengetahuinya nih coba cek code, terus kita lihat serial monitornya. Nah, nih kita geser ke kiri lagi. Ini kan masih di jangka 12 ya, semakin jauh maka semakin kecil yang kayak. Nih coba kita deketin. Ini saat kondisi 21. 20 masih hidup. Coba sini. Nah kan udah mati karena kita buatnya di 20, rentan 20. Semakin dekat berarti dia semakin berbunyi alarmnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini coba. Nah, LED-nya hidupkan dan menandakan bahwa terdapat sensor gas. Seperti itu. Let's stop simulation. Nah, selanjutnya ada sensor kemiringan. Nah, yang pertama kali kita cari di sini adalah si Arduino Uno, lalu habis itu kita cari si sensornya, sensor kemiringannya atau tilt sensor. Terus habis itu cari LED-nya dan menggunakan resistor. LED. Nah, si LED-nya kita pasang di pin ke-13, lalu si sensornya kita pasang di pin 7 dengan 5 volt. Powernya 5 volt. Lalu kita cari code-nya atau kita lihat code-nya. Nah, ini code yang sudah saya buat, yaitu kita masukkan si LED pin dan si input pin, si tilt sensornya. Maaf, salah. Nah, setelah kita menggunakan code ini, maka dari itu kita coba start simulation. Sensor tilt itu atau tilt sensor adalah sensor kemiringan yang dimana semakin miring maka LED-nya pasti bakal menyala. Maaf. Start simulation. Nih. Semakin ke sudut kemiringan, maka si sensornya akan menyala atau memberikan signal atau sinyal. Nah, kalau dia tidak di sudut kemiringan berarti dia tidak menyala lampunya atau LED-nya tidak menyala. Nah, seperti ini.
Nah, itu dia sensor tilt atau tilt sensor ataupun sensor kemiringan. Nah, selanjutnya itu ada sensor kelembapan atau soil sensor. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari si Arduino Uno-nya terlebih dahulu, lalu sensor soilnya atau sensor kelembapannya. Lalu habis itu kita lihat dia terdapat pada pin keberapa, di pin A0. Nah, maka kodenya seperti ini. Ini kode yang saya buat untuk menjalankan si program sensor soilnya. Nah, habis itu coba kita start simulation terlebih dahulu. Nah, start simulation. Oke. Nah, di sini coba kita klik dan lihat serial monitornya. Oke. Nih. Semakin tinggi kelembapannya, maka dia akan semakin bergerak juga lebih cepat. Seperti ini. Ini grafiknya bisa dilihat. Nah, fungsi dari si soil sensor ini bisa untuk membuat program penyiraman tanaman otomatis tergantung dari kelembapan yang diinginkan. Misalnya nih mau di segini aja bisa, atau mungkin mau di sini juga bisa. Nah, grafiknya pasti akan bergerak naik turun sesuai dengan kelembapan yang diinginkan. Jadi seperti itu dari soil moisturize sensor atau sensor kelembapan. Nah, selanjutnya itu ada sensor LDR atau light dependent resistor. Nah, yang pertama kali kita lakukan masih sama, mencari si Arduino Uno-nya. Lalu habis itu kita cari sensor LDR. Nah, yaitu menggunakan fotoresistor. Lalu kita pakai si LED sebagai penanda bahwa si fotoresistor ini berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang udah digunakan di dalam code. Oke. Nah, kita masuk ke mohon maaf sedikit nge-lag. Nah, nih kita lihat si fotoresistor ini terdapat di pin 10 ya, di pin 10. Lalu di pin analognya itu di pin analog A0. Maka kita buat code-nya dengan menggunakan blok. Nah, dengan menggunakan blok yang pertama kali adalah kita buat create variabel yang baru, yaitu light dependent resistor atau LDR val. Nah, habis itu kita buat set LDR-nya. Nih, kita set, lalu si 0 ini kita ganti dengan si input. Nah, inputnya itu dengan menggunakan read analog, karena kan kita pakai si analog ya di sini. Nih, kita pakai pin analog. Nah, di pin keberapa si pin analognya? Di pin A0. Nah, kita buatlah dia jadi A0 seperti ini. Nah, lalu kita masukkanlah si outputnya. Nah, outputnya kita pakai nih, hello world-nya kita pakai si variabel. Nah, variabelnya ini kita pakai si LDR ini. Oke. Lalu habis itu kita masukkanlah untuk perulangannya dengan menggunakan if else. Yang ini. Nah, kita masukkan di sini sudah ada. Lalu kita masukkanlah si perhitungannya. Nih, perhitungannya. Yang satu ini diganti dengan variabel. Nah, sebenarnya ini bisa berapa aja. Tapi karena supaya lebih rentannya lebih jauh, saya menggunakan 800. Jadi sebenarnya bisa aja menggunakan 600 atau bahkan 500 bisa. Tapi saya di sini menggunakan 800. Oke. Menggunakan 800. Lalu kita masukkan si outputnya. Kita set pin lagi. Pinnya itu kan tadi ada di pin keberapa? Mari kita lihat. Nah, ini ada di pin
pin 10 nih kan, di pin A10 kan. Oke, lalu kita ubah ini menjadi high. Lalu di else nya kita masukkan outputnya juga, set pinnya masih sama karena pinnya di sini di pin A10. Nah, makanya kita pakai pin 10. Nah, ini kita set menjadi low. Oke, setelah kita mendapatkan code-nya, telah membuat code-nya, kita coba start simulation-nya. Nah, start simulation ini sabar. Oke, dianalisis dulu. Nah, kita lihat code-nya untuk mengetahui rentan yang kita buat tadi sampai di 800. Yang ini. Rentan ini 800. Nah, kita lihat serial monitor kita. Kita geser. Nah, coba. Nih, LED-nya belum hidup kan? Kalau di rentan 50. Karena kan kita buat rentannya tadi di 800 yang ini. Nih, rentannya. Coba kita ubah tuh. 800 hidup kan? Nah, 700 nggak hidup. Nah, 800 lebih dia LED-nya bakal menyala. Karena kan kita buat lebih besar dari 800. Jadi seperti itu. Stop simulation, stop code. Jadi itu sensor LDR atau LDR, Light Dependent Resistor. Lalu selanjutnya ada sensor tekanan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari si Arduino Uno-nya. Lalu habis itu kita cari sensor tekanannya atau force sensor. Nah, kita menggunakan si LED, apakah dia bekerja dengan baik atau tidak, supaya kita mengetahui bahwa dia mana nih. Nah, ini LED-nya. Nah, habis itu kita buat code-nya. Nah, kita lihat terdapat resistor dan dia si force-nya ini, sensor tekanannya ini terdapat di pin analog keberapa. Nih, di analog A0 dan sedangkan si LED-nya ada di pin A13. Kita lihat. Nah, nih. Kita buat code-nya seperti ini. Nih. Sudah. Jika kita sudah membuat code-nya, ini code yang telah saya buat, maka kita coba start simulation ya. Sabar, lagi dianalisasi. Nah, seperti ini. Kita lihat code-nya. Oke, ini aja. Kalau kita naikkan tekanannya, maka dia lampunya akan menyala. Nih. Ini kita turunkan, lampunya redup. Nah, itu dia dari sensor tekanan atau simulasi sensor tekanan. Selanjutnya ada sensor suara. Nah, yang pertama kali kita lakukan ya mencari Arduino Uno-nya, lalu kita mencari resistornya. Mencari resistor, lalu kita cari LED-nya dan juga kita cari si buzzernya. Sudah kita mendapatkan semuanya. Oh, sama satu lagi, breadboard-nya. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita masukkan kodenya atau code-nya. Nah, kita lihat si LED ini ada di pin 13. Sedangkan si buzzernya ada di pin 7. Nih. Oke. Nah, kita delay-nya ini sebenarnya tergantung kalian inginnya berapa. Nah, kebetulan tadi saya ubah menjadi 100, bisa jadi 1000 juga sebenarnya. Nih, coba tambahin. Nih. Tapi kalau dia 1000 dia bakal lebih lambat. Nih, lihat ya. Simulasinya. Kita start simulation. Nih. Tuh, dia lebih lambat LED-nya menyala. Coba kalau kita ubah si code-nya menjadi 100, pasti dia akan lebih cepat sih harusnya. Nah, harusnya lebih cepat nih. Nih, kita start simulation. Finalisasi. Nah, tuh. Sensornya pasti akan lebih cepat. Nah, itu dia dari sensor suara. Lalu yang terakhir ada remote sensor, yang dimana kita pertama-tama mencari terlebih dahulu Arduino Uno-nya, lalu kita cari si LED-nya, lalu kita membutuhkan resistor dan kita membutuhkan
IR sensor atau infrared sensor. Nah, kita juga membutuhkan IR remote-nya. Nah, setelah itu kita menggunakan code. Nah, kita menggunakan code block aja. Di sini menggunakan code block. Lalu kita create variabelnya menjadi, karena kita ingin menggunakannya menjadi tombol, maka kita buat menjadi button. Nah, yang pertama kali kita set buttonnya di sini, pada yang di sebelah kiri ini, set button. Lalu kita masukkan si inputnya, yaitu si infrared sensor pinnya. Nah, kita lihat infrared ini ada di sensor keberapa. Nih, ada di pin keberapa? Maaf, ada di pin keberapa? Nah, dia ada di pin 2. Nah, kita masukkan inputnya. Nah, kita cari read infrared. Nih, infrared sensor pin kita pakai dan kita ubah menjadi si nomor 2 karena dia ada di pin 2. Lalu kita masukkan si outputnya. Nah, yang ingin kita pakai yaitu si buttonnya. Nah, setelah dimasukkan si outputnya, kita masukkan si kontrolnya. Nah, kita pakai si if ini. Nah, ini sebenarnya untuk mengontrol si waktunya aja biar tidak terlalu cepat pada saat di serial monitornya. Nah, saya menggunakan si wait-nya. Jadi teman-teman semua bisa dipakai atau enggak terserah, bisa tidak, bisa enggak. Bisa tidak, bisa iya. Mohon maaf. Nah, habis itu kita masukkan perhitungannya atau math. Nah, kita masukkan ke sebelah kanan ini, kita ubah si satu ini menjadi button, lalu kita ubah menjadi 16 karena sebelum kita simulasi setelah kita start simulasi, sebelum kita memasukkan si if-nya itu, dia serial monitornya itu atau outputnya yang dihasilkan itu pada saat menekan 1 itu hasilnya 16. Lalu kita masukkan si outputnya ke dalam if tadi. Kita lihat si pin pin LED-nya itu di mana? Nih, ada di pin 11. Nah, maka kita masukkan si pinnya itu di pin 11. Lalu kita masukkan juga lagi if lagi, kita pakai kontrol lagi. Kita masukkan if-nya sama seperti yang di sebelah kanan ini. Lalu kita masukkan perhitungannya. Lakukan hal yang berulang karena pada saat kita menekan tombol nomor 2 sebelum kita memasukkan if-nya itu hasilnya di dalam serial monitor atau outputnya itu 17. Nah, maka dari itu kita sama dengan 17. Nah, set pinnya masih sama dengan menggunakan ini yang low. Nah, setelah kita menggunakan code-nya atau telah membuat code-nya, coba kita start simulasi. Sabar, dinalisasi terlebih dahulu. Nah, kita lihat serial monitornya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat kita menekan nomor 1, dia akan menyala LED-nya. Nah, pada saat kita menekan tombol nomor 2, nah, LED-nya akan mati. Jadi, seperti itu dari sensor remote control. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.